hidupnya biasa, tapi bisa tidur dengan nyenyak, bisa ibadah, bisa silaturahmi. Inilah yang harusnya kita syukuri. Jadi hidup itu sebenarnya sederhana saja. Kita jalani apa adanya dengan ridho, syukur, sabar, insya Allah. Bahkan kata guru mulia, orang yang hidup seperti itu akan merasakan surga sebelum masuk surga. Apa itu surga? Surga itu hidup tenang. Surga itu hidupnya tenang, ya Allah. Walaupun makan cuman makan nasi dengan garam, dengan lauk sambal, tapi karena tidak punya utang, wah dia lebih bahagia, Pak. Rasanya nikmat. Makan begitu udah nikmat itu. Tapi orang kaya, Bapak lihat kalau banyak utang di mana-mana tuh makannya tuh nggak enak. Kelihatannya saja seperti nggak doyan, memang betul-betul dicabut nikmat. Makanya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, macam-macam. Apakah itu yang antum cari? Mari hadirin berpikir cerdas. Ternyata hidup ini cuman sedikit saja, hahuna. Kenikmatan hidup itu digambarkan oleh Nabi. Cuman dari lidah saja sampai ke sini sudah nggak ada. Cuman di sini saja nikmatnya tuh, lidah. Begitu masuk ke dalam itu nggak ada bedanya makanan di warteg, di warung kecil itu sama di restoran itu nggak ada beda. Bedanya cuma di lisan. Sampai ke sini udah nggak enak. Bahkan kadang-kadang makan di restoran tuh nggak enak. Jadi sebenarnya dunia itu cuma segini saja. Ayo tanyakan bapak-bapak yang sudah menikah, abang-abang. Itu kenikmatan hubungan suami istri itu berapa lama sih? Top-topnya orang menikah itu, enak-enaknya menikah itu cuman aduh 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Di atas 1 tahun itu nggak ada bedanya lagi antara istri artis atau istri gadis kampung, nggak ada bedanya. Iya, perempuan cantik apapun itu sudah nggak cantik kalau sudah menjadi istri kita. Rumah yang paling mewah itu, yang paling bagus itu, rumah bagus itu ketika belum jadi milik kita, Pak. Kalau sudah menjadi milik antum, rumah antum yang paling jelek. Jadi sebenarnya dunia ini memang tipuan tok, lahwan wala'ib, permainan dan senda gurau. Jadi orang itu akan melihat rembulan di atas kepala orang lain, bukan di atas kepalanya. Itulah kehidupan itu cuma tipuan saja. Maka Imam Ali bin Abi Thalib menyampaikan, siapa yang melihat dunia ini dari zahirnya, dia akan ditipu dan ujungnya celaka. Siapa yang melihat dunia dari batinnya, dalamnya, dia akan mengambil pelajaran dan selamat. Karena hakikat dunia ini sebenarnya tidak seperti yang Anda lihat. Ini semua ini kamuflase tok. Kelihatan hijau, gunung itu biru, bagus gunung. Coba ke sana itu. Kadang-kadang gunung itu seperti dekat. Coba ke sana, jauh itu. Ya dunia itu gambarannya cuma begitu modelnya. Tapi ketika kita dekati, cuma dari jauh aja Bapak lihat itu cantik. Coba dekati, kentutnya bau, Pak. Sama saja. Sama saja, betul. Jadi adanya itu cuman di penglihatan saja. Makanya mari hadirin, kita ridho dengan apa yang ada saja. Hidup apa adanya. Yang penting iman dan Islam, yang penting Allah ridho, itu jauh lebih baik. Daripada kita punya macam-macam, kita punya yang banyak macam aneh-aneh, tapi Allah tidak ridho. Akhirnya kalau Allah tidak ridho, hidup kita jauh daripada bahagia. Fama rabihat tijaratuhum, dan tidak beruntung perniagaan mereka. Mereka yang menjual kesesatan dengan petunjuk tadi tidak bakalan beruntung. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidaklah diberikan petunjuk. Kalau sudah tidak diberikan petunjuk, berarti mereka tidak bakalan pulang kembali ke tempat asli di surga. Orang kafir itu kebaikannya nggak dihitung. Makanya begitu meninggal langsung dibuang dalam neraka, nggak ditanya pun nggak. Apa yang mau ditanya? Semua kebaikannya itu sudah dibayar di dunia, cuma di dunia toh. Di akhirat nggak dapat. Yang ditanya nanti di pengadilan akhirat itu orang beriman, orang Islam toh. Sholatmu gimana?
puasamu gimana, zakatmu gimana. Itu yang ditanya. Kalau orang kafir nggak pakai ditanya. Andai kata dibunuh itu sebuah kekalahan, maka tidak mungkin Nabi Yahya dibunuh, tidak mungkin Nabi Zakaria dibunuh. Ada 100 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel, tidak mungkin terjadi. Pelajari sejarah Buya Hamka. Apakah beliau yang menang atau orang yang menjarakan beliau? Halo? Sejarah mencuci bersih nama beliau. Nabi Yusuf dibuang di dalam sumur yang gelap, dasar sumur, tapi akhirnya Allah angkat menjadi seorang raja. Nabi Muhammad ditindas habis-habisan, kanan kiri nggak ada yang bisa diharapkan lagi untuk membantu. Allah angkat setinggi-tingginya ila sidratil muntaha. Jadi orang beriman ini tidak ada kalah, hadirin. Sayyidina Hasan dan Husain diracun dan dipenggal kepalanya. Nabi tahu itu masih kecil, Nabi sudah tahu kabarnya. Tapi kenapa beliau tidak berdoa meminta supaya cucunya diselamatkan? Karena beliau tahu kematian cucunya itu menjadi sebab pemimpin pemuda ahli surga. Tidak ada satupun pemuda yang masuk surga kecuali berada di barisan, di belakang barisan Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Jadi kematian gak ada masalah. Umat Islam itu tetap menang. Mereka sakit dibayar, maksudnya gak dapat pahala. Mereka dapat jabatan, dapat pahala. Bahkan mereka dibunuh pun dapat pahala. Makanya sebenarnya orang beriman dalam perang fisik, kalah itu menang, menang itu menang. Gak ada rumusnya orang beriman itu kalah. Makanya umat Islam itu sebenarnya ridho. Mereka cuma kelihatannya saja seperti protes. Para ulama itulah berdemo, mereka memberikan peringatan, begitu-begitu aja kelihatan seperti marah. Sebenarnya itu syariat saja. Hakikatnya mereka terima. Para ulama itu menerima karena mereka tahu walaupun mati di ujung senapan, mereka tuh menang. Gak ada ceritanya kalah.